Apriani, Diba Nasita, Baby Syamila Putri, Aura Nazira, Izzat Munawara, Minda Lestari, Izzat Nadia Agita, Nadila Adwa, Nazmi Muskira, Nazwa Al-Maskira, Nura, Nur Hayati, Nurul Aini, Perwira Putra, dua, Rahima Fitri, Rizka Titian Musik. Wah, tidak ada. Ada ya. Tania Zahra, Rizka Anaya Febrianti, Wadatul Nisa. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih tentang pertemuan lalu. Sebelumnya orang Ibu belum siapa? Udah. Karena kita pertemuan sebelumnya sudah melakukan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu apa? Ayo, sebelumnya Ibu udah pernah kasih tahu loh. Bimbingan klasikal itu apa? Bimbingan konseling yang dilakukan dalam secara berkelompok dan tatap muka. Nah, anak-anak Ibu, rokok itu apa? Ayo, rokok apa? Berasa lagi. Kita udah belajar sebelumnya ya, rokok itu apa? Penyakit lagi. Bentuk rokok itu gimana? Panjang, standar. Panjangnya berapa milimeter? 10 sampai 20 milimeter. Bahan utama pembuatan rokok apa? Bahan-bahan bahaya yang masuk dalam rokok ada? Lagi? Ya, lagi? Zat monoksida. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kendalikan emosi apa? Oke. Sebelumnya anak-anak itu tahu nggak emosi itu apa aja? Marah lagi, sedih lagi, bahagia lagi, stres lagi, apa lagi termasuk emosi? Apa? Ketawa termasuk emosi apa? Iya. Oke. Kali ini Ibu mau membahas emosi yang menyudut pada marah. Sebelumnya anak-anak Ibu pernah nggak merasakan marah? Kira-kira nih, putus cinta lagi? Ayo, berantem lagi? Karena gagal lagi? Ayo, let's go. Karena waktu ekspektasi good lagi? Karena kalah pertandingan, iya boleh lagi? Oke, sudah cukup ya. Untuk cara mengatasi marah itu gimana? Sabar. Pendam. Diam. Betul lagi. Duduk bisa ya. Oke. Jadi hari ini Ibu mau kasih tips ini untuk mengendalikan emosi diri. Nah, bisa dicatat ya anak-anak kalau ya. Dengan cara pertama berhitung apa? Berhitung. Nah, ketika anak-anak sedang merasakan marah, misalnya marah membludak nih. Nah, anak-anak Ibu bisa meredamnya dengan cara berhitung, misalnya 1 sampai 10. Tapi kalau misalnya marah Ibu, kayaknya 1 sampai 10 nggak cukup lah Bu, kayaknya kurang. Boleh lanjutkan sampai mana marah kali itu reda. Karena kalau kita menghitung, denyut nadi kita itu kan cepat kan kalau kita marah. Nah, itu bisa mereda kalau misalnya kita menggunakan teknik berhitung. Mengerti semua? Mengerti. Selanjutnya, tarik nafas yang dalam dan lambat. Gimana coba contohnya?
emosi. Ya, lanjut. Mendengarkan musik. Biasanya dengan musik yang mana? Yang kalem, yang santai, lagi yang bersih, lagi yang DJ. Ya, itu kembali ke diri sendiri ya. Kalau misalnya musiknya itu yang bisa buat kita tenang, buat emosi kita mereda, itu boleh. Kalau misalnya musiknya bisa membuat emosi kita mereda. Tapi kalau makin buat emosi jangan. Tidak dianjurkan, mengerti? Oke. Apa kalau kita emosi jangan dicari? Kenapa? Karena bisa menyakiti hati orang. Good, lagi. Coba. Karena ketika orang emosi diajak bicara, pasti attitude-nya low. Pasti nanti dia ngomongnya asal ngomong, bisa jadi ngomong kotor, ngomong kasar, iya enggak? Iya. Misalnya nih, siapa namanya? Nabila lagi marah-marah, kamu sudah tanya, kenapa Nabila marah-marah? Kau diam, kau udah gina. Pernah nggak gitu temennya? Kenapa? Karena lagi emosi. 5 atau 6? Yang pertama, yang kedua, 3, yang keempat, yang kelima, jangan bicara terlebih dahulu. Oke. Lanjut, kendalikan emosi dengan menenangkan diri. Oke. Kalau misalnya kita lagi emosi, sebenarnya kita menyendiri dari teman-teman kita dahulu. Kenapa? Karena kembali ke poin sebelumnya, kalau kita diajak bicara kita lagi emosi, yang ada nanti emosi kita membeludak. Yang awalnya kita nggak emosi sama dia, kita jadinya marah-marah ke dia. Betul nggak? Betul. Oke. Lanjut. Berhenti sejenak dari aktivitas. Apa? Berhenti sejenak dari aktivitas. Misalnya nih, Imam sama Nabila lagi berantem nih, tapi berantemnya masalah tiket, jadinya aku Nabila. Kata Imam, woi Nabila, dimarahin kan? Nabila kan emosi nih. Nah, cara Nabila mengatasi emosi dengan cara berhenti dulu, jangan nyapu, tenang dulu, atau langsung duduk, diam dulu. Gimana caranya biar enggak emosi ke Imam? Karena kalau misalnya kita emosi sama emosi, yang ada nanti gimana? Api ibu, kan ibu udah kasih saran nih, saya nggak bisa nih, saya masih emosi. Tips terakhir adalah konseling. Apa? Konseling. Kemana? Psikolog. Kok ke psikolog? Ke guru BK. Guru BK biasanya di mana? Di sekolah kan? Oke. Dengan bahannya konseling tadi, maka berakhir materi untuk mengendalikan emosi. Coba anak-anak ibu sebutkan ulang apa saja tips mengendalikan emosi. Yang pertama, berhitung. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, musik. Yang kelima, lagi. Ketujuh, kedelapan, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kelihatannya anak-anak ibu semua lemes ya, nggak semangat belajar ya. Oke. Aturan dalam expressing ini, kalau ibu menyebut salah satu ekspresi, kalian harus mempraktekannya. Misalnya bahagia, gimana bahagia ekspresinya? Gitu kan? Kalau sedih gimana sedih? Nah, dipraktekkan ya. Yang nggak mau memperagakan emosi, kita suruh ke depan nyanyi sambil goyang potong bebek angsa. Setuju? Oke, kita mulai ya. Emosi marah, gimana marah? Ayo, marah senyum. Gimana marah? Ayo. Ya, lagi gimana marah? Ya, lagi. Oke, good ya, bisa diekspresikan. Selanjutnya, coba ekspresi bingung gimana? Kalau bingung gimana? Iya, betul. Kok saya lihat kawan? Gimana? Bingung. Oke, good. Ekspresi sedih. Ekspresi gembira. Oke, terima kasih, silakan duduk. Di sini ibu punya satu ulang tangga emosi, yang dimana ini terdapat beberapa
nanti kan dagunya diputar dari HP ibu tuh. Kalau misalnya dapat 3, maju. Terus kalau stay di emosinya, misalnya di ekspresi mana nih? Teman-teman harus menjawab beberapa pertanyaan ibu seputar ekspresi tersebut. Mengerti? Oke, setelah ibu menjelaskan sistem permainannya, ibu mau panggil secara random dari absen. Ibu panggil dari Diba Nasyitah mana? Maju. Ya. Silahkan ditekan lempar dadu. 6. Maju. Ayo pegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo ditunjuk ke kawannya. Diba mendapat ekspresi ini. Ayo apa? Bingung. Oke, Diba bingungnya gara-gara apa? Biasa. Pertanyaan. Kalau misalnya Diba lagi bingung, yang Diba lakukan apa? Pikirkan. Biasanya bingung kalau pertanyaan nih. Biar dapat jawaban dari pertanyaan itu gimana caranya? Dipikir aja, nggak dicari. Oke, good job. Beri tepuk tangan untuk Diba. Lanjut. Rania Zahra mana? Ayo maju. Silakan dilempar dari 6. Ayo, dimajuin. Dari sini nak, lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Senyum. Artinya senang. Oke, Rania. Rania biasanya kalau senang yang Rania lakukan apa? Ayo. Entah kamu dapat bunga dari ayam, ya enggak? Dapat nilai A dari guru, juara. Nah, biasanya kalau Rania senang, cara Rania menghargai diri Rania yang sedang senang itu gimana? Apa? Pendam sendiri. Berarti caranya mengekspresikan semuanya dengan cara pendam sendiri. Selain juara, apalagi yang buat Rania senang? Mendapatkan hadiah. Biasanya dapat hadiah itu gara-gara apa? Menang lomba. Itu kalau di rating nih, senangnya Rania dapat hadiah dari lomba itu 1 sampai 10 berapa kesenangannya? Ayo, 10. Kenapa bisa 10? Berarti senang banget dong ya, ya nggak teman-teman? Kenapa bisa senang itu? Karena hadiahnya hasil jerih payah sendiri. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Yang terakhir, ibu mau panggil Ali Imran. Oke, ayo maju Ali Imran. Berapa? 3. Silahkan. Ya. Ke sini nak. 1, 2, 3. Turun ke sini. Ali Imran dapat ekspresi apa? Ayo bisa dilihat. Ya sini Ali Imran berdiri. Ibu mau tanya-tanya nih seputar ekspresi sedih. Biasanya Ali Imran sedih gara-gara apa? Kalah pertandingan. Kalau lagi sedih itu apa yang dilakukan? Sendiri. Selain sendiri? Tidur. Selain kalah pertandingan, apa lagi tuh yang membuat Ali Imran sedih? Terjatuh. Biasanya kalau sedih kan jatuh nih. Sedih tuh. Apa yang dibuat? Bermain. Lagi jatuh, lagi main, naik lagi. Gitu. Enggak istirahat dulu. Enggak. Oke, beri tepuk tangan untuk Ali Imran. Oke, itu tadi merupakan jenis permainan dari cara kita mengekspresikan suatu emosi.
Nah, selanjutnya Ibu mau tes kepahaman kalian dengan cara membagikan satu LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik, tapi ini pengerjaannya kelompok, bukan masing-masing. Ibu mau bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang ini silakan gabung ke kelompok yang 4 kelompok ini. Bisa? Saya silakan bergabung ke kelompok 1, 2, 3, 4. Terserah jadi yang mana. Ini yang mana? Simpulan ya kan? Boleh tak? Udah masuk. Setelah semuanya mengumpulkan lembar kerja tadi atau LKPD-nya, Ibu mau perwakilan satu orang dari satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Yang pertama kelompok 1 mana? Boleh maju sekarang? Iya. Dari kelompok 1, materi layanan mengenalkan emosi. Tujuan membuat kita lebih memahami keadaan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Ya. Bagaimana pemahaman kamu terhadap materi yang disampaikan guru BK? Baik dan dapat pemahaman lebih jauh dan mengetahui banyak tentang cara-cara mengendalikan emosi. Bagaimana cara mengontrol emosi yang baik dan benar? Menurutmu, berdiam diri dan mendengarkan musik. Buatkan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan guru BK. Kita dapat mengontrol emosi dengan hal-hal kecil seperti jalan kaki, berhitung, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi layanan mengendalikan emosi. Tujuannya adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa-siswi agar bisa mengendalikan emosi masing-masing. Kegiatan pertemuan. 1. Bagaimana pemahaman kamu terhadap materi yang disampaikan guru BK? Pemahaman kami terhadap materi yang telah disampaikan guru tadi sangatlah penting karena dengan mengendalikan emosi dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri sendiri. 2. Bagaimana cara mengontrol emosi yang baik dan benar menurutmu? Yaitu dengan cara berhitung, tarik nafas yang dalam dan lambat, berolahraga, mendengarkan musik, jangan bicara dulu ketika marah, menenangkan diri, berhenti sejenak dari aktivitas konseling. 3. Buatlah kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru BK bahwa mengendalikan emosi penting bagi diri sendiri maupun kelompok. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang bimbingan konseling. Judulnya mengendalikan. Judulnya Materinya apa tadi? materi layanan mengendalikan emosi. Oke. Tujuannya untuk mengontrol atau mengatasi masalah emosi. Lanjut, selanjutnya. Iya. Bagaimana pemahaman kamu terhadap materi layanan yang disampaikan oleh guru BK? Sangat baik dan mudah dimengerti. Bagaimana pemahaman kamu atau cara kamu mengontrol emosi yang baik dan benar? Menyendiri, mendengarkan musik, konseling, dan menghibur diri. Buatkan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Cara mengatasi atau mengontrol atau mengendalikan emosi. Sekian, terima kasih dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kami, judul bimbingan dan konseling. Materinya? Materi kami adalah melatih pemahaman tentang pengendalian emosi. Bagaimana
pemahaman kamu terhadap materi yang disampaikan guru BK. Pemahaman kelompok 3 sangat baik karena bisa mengetahui tentang tips dan cara mengontrol emosi di usia remaja. 2. Bagaimana cara mengontrol emosi yang baik dan benar menurutmu? Ada 8 cara untuk mengontrol emosi. Yang pertama adalah berhitung, yang kedua mengendalikan tarik nafas dalam. Yang ketiga, berolahraga. Keempat, mendengarkan musik. 5, jangan berbicara ketika tidak perlu. Keenam, menenangkan diri. Ketujuh, berhenti sejenak dari aktivitas. Yang kedelapan adalah konsep. 3. Buatkan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru BK. Kesimpulannya adalah kita harus bisa mengontrol emosi dan menjalankan tips atau saran yang telah diberikan oleh guru BK tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu harap semua materi yang sudah Ibu jelaskan bisa diingat dan diamalkan. Bisa?